Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang pendugaan interval untuk rata-rata dikhususkan untuk sampel kecil, yaitu N-nya kurang dari sama dengan 30. Nah, ini ada rumusnya, ada dua rumus. Yang pertama, X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N. Ini kalau populasinya tidak terbatas atau populasi terbatas yang pengambilan sampelnya dengan pengembalian. Sedangkan untuk S-nya sendiri, S yang ini itu rumusnya adalah akar dari sigma X kuadrat per N-1 dikurang sigma X yang dikuadratkan dibagi N dikali N-1. Nah, untuk populasi terbatas, pengembalian sampel tanpa pengembalian, ini rumusnya adalah X bar min T alfa per 2 dikali S per akar N dikalikan akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1, itu kurang dari mu kurang dari X bar ditambah T alfa per 2 dikali S per akar N dikali akar dari N besar dikurang N kecil dibagi N besar dikurang 1. Oke, sebagai contoh, di sini suatu sampel random yang terdiri dari 9 orang karyawan di sebuah perusahaan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan, yaitu 14, 17, 15, 18, 18, 14, 15, 19, 15 menit. Dugalah rata-rata waktu yang digunakan bagi karyawan tersebut dengan interval keyakinan 99%. Pada penjelasan sebelumnya, kalau untuk sampel besar kita menggunakan tabel Z, tapi untuk sampel kecil kita menggunakan tabel T. Ya, seperti ini tabelnya, distribusi test student. Ini adalah tabelnya. Oke, kita akan melanjutkan di Excel-nya ya. Nah, ini adalah pendugaan interval untuk rata-ratanya, sudah saya pindahkan. Nah, sekarang hal pertama yang harus kita lakukan adalah diketahui ya. Di sini suatu sampel random, berarti sampelnya itu ada 9. Sampel itu adalah N kecil, yaitu 9. Lalu di sebuah perusahaan memiliki waktu yang diperlukan untuk menyelesaikan sebuah pekerjaan. Nah, ini adalah jumlah seluruhnya ya. Jumlah seluruh pekerjaan. Di sini tidak ada N besar, sehingga kalau tidak ada N besar kita pakai rumus yang atas. Kecuali kalau dia ada N besar atau populasi, kita pakai rumus yang bawah. Kan di sini hanya sampelnya saja, berarti kita pakai yang atas. Nah, kita mau cari S itu berarti kita harus ada sigma X kuadrat dan sigma X-nya. Sehingga di sini semua pekerjaan yaitu 14, 17, 15, 18, 18 lagi, 14, 15, 19, 15 itu adalah sigma X-nya ya. Berarti kalau sigma X berarti tinggal kita jumlahkan saja. Berarti sigma X. Nah, sebelum kita mencari sigma X, kita tulis dulu di sini angkanya. 14, 17, 15, 18, 14, 15, 19, dan 15. Sigma X itu adalah jumlah seluruh nilai X, berarti sama dengan sum dari seluruh nilai ini. Lalu kita enter. Nah, itu adalah sigma X-nya. Lalu di sini ada sigma X kuadrat, berarti kita harus mengkuadratkan X-nya terlebih dahulu. Berarti sama dengan yang ini kita pangkatkan 2. Nah, kita tarik saja ke samping. Nah, berarti di sini sigma X kuadrat sigma X pangkat 2.
ini ya, sigma X pangkat 2. Oke, di sini ada sigma X kuadratnya. Oke, sigma X kuadratnya itu sama dengan sum dari ini ya, yang tadi dikuadratkan. Nah, ini adalah sigma X kuadratnya, berarti ini nilai X-nya. Yang ini X pangkat 2. Oke, sudah. Selanjutnya, apalagi di sini kita perlukan, kita sudah sigma X sudah, sigma X kuadrat sudah, X bar. X bar itu adalah rata-rata. Rata-rata, cara mencari rata-rata yaitu jumlah seluruhnya dibagi dengan penjumlahan atau sigma X dibagi dengan N. Berarti rata-rata atau X bar, X barnya ya. Kita tahu ya kalau mencari rata-rata, X bar itu rumusnya adalah sigma X dibagi dengan N. Oke, ini adalah X barnya. Lalu di sini interval keyakinan. Berarti interval keyakinan itu adalah 1 min alfa min alfanya adalah 99% atau 99 dibagi dengan 100. Berarti alfanya itu 1 dikurang 0,99. Nah, di sini ada alfa per 2 ya. Alfa per 2, T alfa per 2, T alfa per 2 itu berarti sama dengan alfanya dibagi dengan 2. Nah, kita akan mencari T 0,05 dengan derajat bebasnya ya. Derajat bebasnya yaitu N-1. Sininya N-1. Berarti kita akan mencari N-1-nya dulu. N-1 berarti sama dengan N-1. Sehingga kita akan mencari nilai dari T 0,005 titik koma 8. Nah, kita akan mencari ini. Itu hasilnya kita akan lihat di tabel T-nya ya. Di tabel T 0,005 kita bisa lihat di sini untuk 0,005 ya di sini. Lalu derajat bebasnya atau DF-nya, degree of freedom-nya adalah 8. Berarti kalau kita satukan nilainya adalah 3,355. Oke, berarti di sini 3,355. Oke, sudah. Nah, kita akan mencari nilai S-nya. Saya akan copy dulu rumusnya biar mudah. Nah, ini adalah mencari rumus S. Sehingga S itu sama dengan SQRT atau akar dari sigma X kuadrat yang ini dibagi dengan N-1. N-1-nya tadi ini. Oke, dikurang dengan sigma X. Sigma X yang dipangkatkan 2. Bagi dengan N
dibagi dengan N dikalikan N-1 ya. N dikali N-1 nya ini. Oke, kita enter. Sehingga nilai S-nya adalah 1,9. Sudah dapat nilai S-nya, berarti tinggal kita masukkan atau kita substitusikan ke dalam rumus yang ini. Karena dia N besarnya tidak ada ya. Pindah ke sini. Oke, sehingga kita akan mencari sisi yang sebelah kirinya dulu. Sisi sebelah kiri, yaitu X bar dikurangi T alfa per 2. T alfa per 2 nya ini ya, dikalikan dengan S nya ini sudah kita cari, dibagi dengan akar dari N. Oke, kita enter. Ini sisi yang sebelah kiri. Lalu kita akan cari sisi yang sebelah kanan. Ini ya, tandanya cuma bedanya di tanda kurang dan tanda tambah. Ya, tinggal kita ganti aja ini tandanya tanda tambah. Sudah, berarti kesimpulannya yaitu dia di antara mu-nya di antara 13,99 sampai 18,24. Jadi kalau kita tulis 13,99 ini mu, berapa tadi? Ini berapa? 18,24 ya. Oke. Jadi kalau kita tulis secara penjelasannya, jadi rata-rata waktu yang digunakan oleh karyawan perusahaan dengan interval keyakinan 99% ya, berkisar antara 13,99 sampai 18,24. Oke, demikianlah pembahasan mengenai pendugaan interval rata-rata untuk sampel kecil. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.